أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نوينا بقراءة كتاب بداية الهداية للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي على ما نوى به المؤلف، على ما نوى به علماؤنا وأسلافنا الصالحون، وعلى ما نوى به سيدي وسندي الشيخ أحمد شرواني زهري وجميع مشايخه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersama-sama memulai majelis kita, kegiatan kita ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rangkaian nikmat, anugerah yang Allah berikan, taufik, kekuatan, rahmah dan lain-lainnya yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dapat berkumpul, bertatap muka untuk sama-sama kembali mengisi diri kita dengan informasi-informasi keagamaan, mengisi diri kita dengan nasihat-nasihat para ulama, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini suaranya sedikit sendu karena memang lagi pilek batuk nih. Jadi Arab maklum aja. Gara-gara sapi, belum makan lagi sapi, belum dimakan lagi. Insya Allah mulai besok. Jadi terjadwal semua Pak. Makan sapi kapan, makan kambing kapan. Sudah terjadwal semua itu. Jadi ada jadwalnya. Masih ada lagi 4 bungkus barangkali sapi itu. Jadi disimpan dulu. Kita melanjutkan kembali. Minggu kemarin kami mohon maaf tidak dapat hadir karena kebetulan di Samarinda juga sedang ada tugas gerek juga. Habis menggerek sakit semua badan, jadi tidak sempat lagi pulang. Jadi biarlah sudah libur dulu. Kita melanjutkan kembali materi kitab Bidayatil Hidayah. Sebelumnya kita telah menjelaskan Imam Al-Ghazali telah merincikan tentang apa saja dosa-dosa kedua tangan kita. Dosa kedua tangan kita, maka yang pertama kali kata beliau, jauhkan tanganmu dari memukul orang muslim
atau menyakiti secara fisik dan batin orang muslim, itu untuk makna yang lebih umum. Jangan kamu pukul orang muslim, itu makna tekstualnya. Jangan kamu menyakiti batin dan lahir orang muslim, itu makna prinsipnya, nilai-nilainya. Karena dengan kita mengganggu orang muslim, mau dia anak-anak, mau apalagi yang sudah dewasa, jangan sama sekali kita ganggu mereka. Jangan sampai kita curangi mereka. Jangan sampai kita menyengaja untuk bermuka masam dengan mereka. Karena itu merupakan hal yang dapat menyakiti batin orang muslim. Maknanya sebetulnya sangat luas sekali. Apalagi kalau sudah berbicara adu domba, berbicara gosip, berbicara dengki, iri, itu sudah terlalu jauh yang dilakukan. Kalau kita mau sampai pada tingkat kesempurnaan ibadah, maka itu dulu yang lebih harus kita prioritaskan, bahwa orang muslim itu semampunya harus kita jaga diri dari menyakiti mereka, baik menyakiti secara fisik maupun menyakiti secara batin. Beliau juga bernasihat bahwa jangan kamu gunakan kedua tangan itu untuk mengambil harta yang haram. Karena dengan tangan ini Allah berikan sebagai nikmat untuk dapat mengambil, menangkap, menggenggam segala hal yang dapat bermanfaat untuk diri kita. Maka ketergantungan diri dengan kedua tangan ini itu sangat besar sekali, sangat besar. Kita melihat ada orang-orang yang memang dikurangi nikmatnya oleh Allah, dikurangi kesempurnaan nikmatnya oleh Allah. Betapa sulitnya kalau tidak punya tangan itu. Ada dulu pernah video seorang guru mungkin di Jawa sana, itu tidak punya kedua tangan. Jadi mengajarnya pakai kaki. Nulis di papan tulis yang tinggi itu pakai kaki dia. Pakai kaki karena tangannya tidak ada. Sampai siswa-siswi pulang, sebelum pulang itu salaman dulu dengan gurunya. Apa yang dicium? Kalau kita biasa cium tangan, ini tidak cium kaki dia. Ya, karena itu juga termasuk mencium kaki guru itu juga termasuk sunnah, termasuk apa yang sudah pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kadangkala guru-guru kita itu tidak mau. Saya dulu biasa kalau selesai guru saya habis sholat maghrib begini, kemudian kita wirid sholat maghrib, dilanjut dengan ratibul haddad. Setelah selesai ratibul haddad itu langsung kita baca Yasin. Habis Yasin itu baca Hizib Imam An-Nawawi. Itu kegiatan rutin kita setiap habis maghrib sama habis sholat subuh. Biasanya kalau guru saya almarhum Abuya Ahmad Syarwani Zuhri, beliau kalau misalkan memimpin kita sholat maghrib dan subuh, beliau ikut wirid subuhnya, ikut wirid maghribnya sampai selesai ratibul haddad. Setelah selesai beliau pulang dan menyerahkan ke kita ini. Biasanya saya yang dipanggil. Biasanya saya yang dipanggil atau saudara saya dipanggil, suruh baca Yasin sama zikir yang lain, diselesaikan. Kadang-kala kita berebut, Pak, karena beliau itu namanya santri, Pak ya. Namanya santri kalau sudah berbicara tentang orang tua, berbicara tentang guru itu luar biasa sudah. Jadi habis selesai beliau wirid pertama, ada 3 wirid tadi, Ratibul Haddad, Yasin sama Hizib Imam An-Nawawi. Jadi selesai Ratibul Haddad beliau sudah pulang ke rumah istirahat. Kita yang melanjutkan. Pulang beliau sebelum sampai tempat sandal itu sudah berebut kita. Sudah berebut. Wah, kalau saya karena badan besar, mana sudah bisa. Akhirnya kita yang masangkan. Biasanya dulu saya cium kaki beliau itu. Sekali, 2 kali, 3 kali tidak ada teguran. Beberapa waktu setelah itu baru setelah saya cium kaki beliau, santri yang lain pun sama begitu. Beliau bilang jangan cium kaki saya, kalau mau cium tangan aja. Padahal dulu juga para sahabat pernah dulu mencium tangan Rasulullah, meminta izin kepada Nabi untuk mencium tangan dan mencium kaki. Nabi mengizinkan. Dan itu termasuk kesunahan, sunnah antara murid dengan
dengan gurunya. Jadi di samping mencium tangan juga ada juga tradisi para sahabat dulu mencium kaki, tapi mencium kakinya Rasulullah. Nah itu mungkin tradisi yang saya kira jarang karena kadangkala guru-guru kita juga beliau melarang untuk itu. Lebih banyak orang mencium kaki kedua orang tua. Kedua orang tua itu sudah biasa, tapi mencium kaki guru, wah ini nanti dikira apakah? Apalagi zaman kita sekarang ini lagi sensitif yang masalah-masalah begitu. Sensitif, apalagi habis ya di kampung kita ini ada juga yang kena. Bahaya juga itu, sensitif pokoknya, apalagi masalah perempuan, masalah santriwati. Saya buka pesantren, insyaallah Agustus sudah kita mulai aktif. Agustus itu banyak nanya perempuan, orang tua yang punya anak perempuan. Kami mau buka Ustadz, ada ketua yayasan, salah satu ketua yayasan, kami mau betul Ustadz belajar dengan pian, tapi anak kami perempuan. Datang lagi yang satu, kami mau daftar Ustadz, tapi anak perempuan. Sudah buka ke programnya? Ujar kita, belum dibuka, sabar dulu. Sabar. Lagi sensitif masalah perempuan. Bahaya, apalagi di kampung kita kada jauh-jauh sudah ada yang tergelincir di sana. Saya orang yang paham dengan diri saya sendiri. Jadi saya bilang nanti dululah. Khawatir jadi fitnah macam-macam. Insya Allah nanti kalau sudah mulai kondusif, ya barulah kita mulai bergerak ke sana. Yang penting mulai dulu lah. Nah yang macam itu kan adat dan tradisi. Kita kembali lagi tadi. Adat dan tradisi yang semacam itu, mencium tangan, mencium kaki, mencium dahi. Mencium dahi kalau orang datang dari jauh, misalkan keluarga. Coba kita lihat orang Arab. Orang Arab itu cium dahi, Pak. Dan memang sunnahnya seperti itu. Seperti Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib waktu datang dari Habasyah membawa surat Nabi untuk Raja Najasyi pada saat itu. Pulang mereka menghadap Rasulullah langsung mencium dahinya. Memang tradisi itu sudah menjadi sunnah, bahkan bagus untuk dianu. Cuma kalau kita ketemu sama orang salaman aja, salaman. Cipika-cipiki. Nah, itu adat Nusantara. Kalau adatnya dulu orang Arab dan masih itu tradisi dianu, tradisi itu masih dilestarikan. Itu sumbernya dari Nabi memang. Kalau kita baca sejarah ya begitu. Orang datang jauh dicium keningnya. Kalau kita dicium kening apalagi dipegang kepala begini, waduh. Lain sudah ceritanya. Orang Arab itu kan kalau dipegang kepalanya biasa, Pak. Biasa aja, pegang aja kepalanya, enggak apa-apa. Kalau orang Indonesia, apalagi orang Timbau misalkan dipegang kepalanya, parang keluar bahaya. Nah kalau orang Arab itu pantatnya dia enggak bisa dipegang. Jadi kalau kita yang terhormat itu kepala, kalau orang Arab itu ya pantat itu enggak boleh dipegang sama sekali. Jadi kalau ada orang Arab yang megang kepala pian, tepuk aja pantatnya. Tepuk aja pantatnya itu. Itu biasa kita terjadi dulu waktu masih di kampus dulu itu. Orang-orang Arab tahu bahwa kita ini tidak bisa dipegang kepala, orang Indonesia. Kenapa ke situ tadi pembahasan? Astagfirullahaladzim. Menggunakan kedua tangan untuk mengambil perkara yang haram atau mengganggu orang tuh banyak betul anunya. Bukan mengganggu hanya dengan mungkin masuk ke dalam rumahnya tanpa izin, enggak. Setel musik nyaring-nyaring, dung. Terdengar tetangga di sebelah kanan kiri belakang depan. Itu juga mengganggu orang. Tangan kita yang berdosa itu. Karena yang memutar volumenya itu tangan kita. Itu juga termasuk. Makanya hati-hati sekali. Saya bukan berbicara begini bukan berarti saya bebas. Enggak. Saya juga khawatir, saya juga sangat sadar, dan ini yang paling saya takutkan sebetulnya. Apakah saya ini pernah menzolimi orang dengan tangan saya? Itu juga menjadi pertanyaan besar saya, karena tidak mungkin orang ngomong ke saya, Ustadz ulun dulu dipukul pian. Tidak ada orang ngomong gitu. Mungkin orang merasa apakah dulu pernah kejadian Al-Imam Hasanul Basri.
Al-Imam Hasanul Basri punya tetangga orang Yahudi. Orang Yahudi ini waktu tinggal di situ bocor WC-nya. Kebetulan tinggal di atas, dia di lantai 2, Imam Hasanul Basri tinggal di bawah. Menetes terus itu. Ya bekas bekas selokan itu merembes turun ke rumahnya Imam Hasanul Basri selama puluhan tahun. Bayangkan aja baunya tuh luar biasa kan. Kalau sudah kloset itu bocor, kemudian turun dia merembes ke bawah, orang yang kena, kita yang buang kotoran, orang yang kena baunya. Selama puluhan tahun tidak pernah mengeluh. Orang Yahudi ini orangnya bagus aja, cuma dia Imam Hasan Basri tidak pernah mengeluh, tidak pernah ngomong, tolong baiki pang tuh, baiki pang di atas tuh nah. Kami buang kotoran, kami yang kena baunya. Akhirnya setelah sekian lama, berpuluh tahun, Yahudi ini bertamu masuk ke rumahnya Imam Hasan Basri. Masuk di situ bertamu, dilihatnya, loh ini air rembesan mana ini? Itu rembesan di atas. Oh, atas ini rumah saya. Iya. Wah ini pas di daerah WC, berarti ini rembesan kloset kami ini. Iya. Wahai Imam, kenapa tidak ngomong? Orang Yahudinya tetap orang baik, bukan orang tidak baik dia. Kenapa tidak ngomong selama ini? Aku menjaga sebuah hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Jadi tidak mau ditahan yang ngomong. Begitukah kata orang Yahudi? Begitukah ajaran nabimu? Ya begini sudah. Selama puluhan tahun kamu menahan seperti ini. Ya karena sebab hadis itu. Kalau begitu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu orang masuk Islam gara-gara kloset aja. Kloset. Nah saya khawatir ada banyak orang-orang yang seperti Imam Hasanul Basri ini nggak mau ngomong dia. Apakah? Saya terus terang. Kalau memang ada dulu, Ustaz dulu ada pian zolimi ulun. Apa Pak? Sampaikan. Harus jelas. Jangan pian dulu berhutang lawan ulun. Mana bukti hutangnya mana? Ada dulu, kada tahu pokoknya ada dulu. Oh, mana bisa kayak itu? Harus ada buktinya. Harus ada buktinya. Kalau berhutang ya berhutang, tunjukkan buktinya, atau mungkin dulu pernah, atau saksinya siapa, atau mungkin bukti WhatsApp-nya kah atau kayak apakah? Mana bisa juga. Ada hutang Ustaz. Mana buktinya? Ada dulu, kada ingat, pokoknya ada dulu. Ada dulu. Berapa? 1 juta. Wah 1 juta. Ya ke 50.000 oke lah. Ini 1 juta. Begaruk juga ya kepala ini. Nah itu dia. Jadi saya juga khawatir sebetulnya. Atau kamu mengganggu orang. Kamu berkhianat dengan kedua tanganmu dalam amanah, awadiah atau titipan. Dipinjamkan duit malah bukan meminjamnya, meminta duit. Duitnya di tangannya sudah. Nah, dipinjamkan duit, nah curhat lagi. Rasa curhat. Auta taktuba bihi ma la yajuzu nutqu bihi. Atau kamu berbicara atau kamu menulis sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Karena hukum menulis itu sama seperti apa yang kita ucapkan. Selagi haram diucapkan, maka haram pula untuk ditulis. Ini untuk menjaga tangan kita agar bersih. Apalagi kalau sudah orang berbicara korupsi, tangannya digunakan untuk mengambil harta yang bukan haknya, dinikmati untuk dirinya pribadi. Masya Allah, kotor tangannya itu. Betapa kotornya tangan orang yang korupsi itu. Betapa kotornya tangan orang yang mudah untuk membunuh orang lain, mudah untuk memukul orang lain, mudah untuk menyakiti orang lain. Kotor sekali tangannya itu. Nah kita masuk lagi pada itu nasihat beliau Bapak Ibu ya. Nasihat beliau tentang menjaga tangan. Karena kita tidak mungkin sampai kepada Allah kalau kita tidak punya tangan yang bersih. Tidak punya tangan yang bersih dari segala macam kemaksiatan. Baik kemaksiatan yang kita rasakan maupun yang tidak kita sadari. Wa amar rijlani, sedangkan kita masuk pada materi yang baru. Sedangkan kedua kaki, fahfadhuma, maka jagalah dia. Jagalah keduanya. An antamshiya bihima ila haramin,
dari berjalan menuju perkara yang diharamkan. Au tas'a bihima ila babi sultanin zalimin. Beliau menyinggung lagi. Atau kamu gunakan untuk berjalan ke pintu istana pemerintah yang zalim. Itu lagi dibahas ini. Fa innal masya ila salatini zalamati, karena berjalan mendatangi para pejabat yang zalim min ghairi daruratin, tanpa adanya kondisi yang mendesak. Tidak ada kondisi mendesak. Wa irhaqu ma'siyatin kabiratin, dan melakukan kemaksiatan yang sangat besar. Fa innahu tawadhu'un wa ikramun lahum ala zulmihim. Hal itu semua merupakan kerendah dirian kita dan cara kita memuliakan para pejabat-pejabat yang zalim atas kezalimannya. Nah, itu lagi dibahas beliau. Masalah orang-orang, masalah pemerintah lagi nih. Orang pemerintah. Seperti yang dulu sudah disampaikan, bahwa bukan berarti di sini juga bahasanya yang zalim, sultan zalim. Tidak boleh kita mendatangi sultan atau pemerintah, pejabat yang zalim, kecuali untuk menasihati dia. Oke. Kalau itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau misalkan kita datang ke dia itu hanya untuk cari muka, siap bos. Apa ujar pian? Ulun umpat aja. Kada ada harapan masuk surga ini. Ada harapan masuk surga. ABS, asal bos senang. Apa jar bos saja? Jar bos A, inggih. Jar bos itu laksanakan. Jar bos itu laksanakan. Tapi kada juga dilaksanakan. Suruh bikin baleho 10. Yang dibikin 8. 2-nya kemana? Masuk ke dalam kantong. Masuk ke dalam kantong. Ini lagi disinggung beliau nih. Jadi beliau Masya Allah keras sekali orangnya. Masalah-masalah seperti ini. Ya tentu kita juga apabila ada pejabat yang zalim harus satu frekuensi sama beliau. Sama. Masa mau ditolong orang kezalimannya? Masa orang mau ditolong jahatnya dia? Nah, jadi ada lagi. Kita pernah bertanya ke guru kita, Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan. Guru kami di Yaman. Guru, bagaimana hukum kita berdemo untuk menurunkan pemerintah yang zalim? Ini pemerintahnya sudah nyata korupsinya, sudah nyata nepotismenya, pokoknya semuanya ada di situ. Sudah nyata sudah ini. Apa hukum kami berdemo untuk melengsarkan dia? Beliau kata begini, kita harus melihat dulu kondisinya. Jika misalkan kita berdemo kemudian menimbulkan bahaya yang lebih besar, maka lebih baik tahan diri, tidak usah kita melawan, tidak usah kita berupaya untuk melengsarkan pemerintah yang zalim. Tapi kalau misalkan kita mampu untuk meminimalisir yang semacam itu, menghindari yang semacam itu, maka silahkan lengsarkan dia. Karena kalau misalkan masih ada dampak negatif yang lebih besar, berarti dua hal kerusakan yang kita sedang wujudkan. Yang pertama, kezalimannya si pejabat. Yang kedua, kehancuran atau kerusakan masyarakat. Jadi dua-duanya dapat. Lebih baik dia zalim, tapi kita tetap aman di sini, daripada di sini rusak, di situ juga rusak. Kalau memang itu pertimbangannya. Kalau misalkan pertimbangannya aman aja kok nih, kita lengsarkan dia, tidak perlu pakai Makanya Pak, saya pernah dulu ikut simposium Arab itu kenapa bisa revolusi besar-besaran, reformasi besar-besaran, Syria, Lebanon. Kemudian Muammar Gaddafi itu di mana itu, di Libya, Irak. Ya, terlepas apakah pemerintahnya zalim atau tidak, saya tidak mau masuk ke situ. Terus itu mereka itu negara-negara yang disebut Arab Spring itu, mereka itu pergi belajar ke Indonesia. Mereka melihat bagaimana mereka dulu melengsarkan Presiden Soeharto dulu, karena tidak sebanyak
korbannya tidak sebanyak maksudnya korbannya tidak banyak gitu loh. Korban kematiannya tidak banyak. Ya, lebih banyak itu kan kayak di Arab tuh, banyaknya, apalagi di Syria tuh luar biasa. Berapa ratus ribu, berapa juta keluarga yang terlantar, berapa banyak sudah anak-anak yatim, berapa banyak sudah janda. Tapi kalau Indonesia ada korban, tapi tidak sebanyak mereka. Makanya disitulah kemudian mereka mencoba untuk belajar seperti apa di Indonesia ini. Itu pernah dulu saya ikut simposium itu waktu di Yaman. Nah jadi tetap kalau posisi guru-guru kami itu sebetulnya apalagi nah ini kita ini kan lagi rame nih, lagi kental sekali nuansa keyamanan, nuansa Yaman tuh kental sekali di kita ini. Nah tapi kita harus tahu juga seperti apa sebetulnya metode dakwah dan metode dakwah sosial dan bermasyarakat orang-orang Yaman. Orang-orang Yaman ini dalam dakwah, dalam bersosial, dalam bernegara itu tidak pernah mereka protes, Pak. Makanya tidak pernah kita mendengar guru-guru kita itu yang ada di Yaman mengajak untuk berdemo, enggak ada. Makanya dulu kalau Bapak Ibu waktu masih masalah Ahok dulu ya, masalah Ahok dulu, itu guru kita juga Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan kalau misalkan berdemo itu hanya menimbulkan rasa dengkimu kepada orang yang tidak ikut berdemo, lebih baik kamu tidak usah berdemo. Kalau kamu tidak berdemo tapi mengata-ngatain orang yang berdemo, lebih baik kamu ikut berdemo. Tapi kalau posisinya beliau, enggak, kami mengikuti para leluhur kami dulu, tidak pernah ada yang berdemo. Pokoknya posisinya dengan pemerintah, mau pemerintah baik, mau pemerintah tidak baik, kita punya posisi tersendiri. Yang paling penting tidak pernah masuk dalam dunia politik. Yang paling penting itu tidak pernah masuk dalam dunia politik. Nah itulah sudah. Kita ini kadang ya cintanya dengan para habaib, para ulama. Kadangkala juga kita hanya sekedar cinta, cuma jalan dan langkahnya tidak sepenuhnya juga diikuti. Kalau sesuai dengan keinginan dia diikuti, kalau tidak sesuai, ini lain ulama nih. Nah, ini kan kayak itu. Kalau sesuai, ini guru kita ini, ini luar biasa ini, wali Allah nih, orang soleh nih. Tapi kalau tidak sesuai, ini ulama apa ini? Nah, akhirnya yang membagi menentukan siapa ulama atau tidak orang awamnya dia sendiri. Nah, sedangkan mengaku itu cinta ulama, cinta habaib dan lain-lain. Kalau saya ya kalau memang suka cinta dengan mereka, kita ada keterikatan dengan mereka, maka harus ikuti juga jalan-jalan mereka itu. Bagaimana mereka punya metode dakwah, bagaimana mereka punya metode sosial, cara bersosial, dan bagaimana mereka punya cara bernegara yang baik. Bagaimana? Memang banyak yang tidak suka, tapi ya masing-masing punya posisi. Masing-masing punya posisi. Nah, kembali lagi kita bahwa Imam Al-Ghazali di sini kembali menyinggung. Kamu gunakan kakimu itu untuk menghadap ke pintu-pintunya para penguasa yang zalim. Nah, kalau tidak zalim tidak ada masalah. Ila salatin fa innal masya ila salatin adh-dhalamati. Kalau kamu berjalan, karena berjalan mendatangi para penguasa-penguasa yang zalim min ghairi daruratin, tidak terdesak oleh kondisi, wa irhaqu ma'siyatin kabiratin, sehingga kamu mengerjakan maksiat yang besar karena datang ke rumahnya si zalim tadi itu, fa innahu tawadhu'un wa ikramun lahum ala zulmihim. Maka itu termasuk bagian merendahkan diri kepada penguasa zalim dan memuliakan mereka, mendukung atas kezaliman mereka. Waqad amara Allah Ta'ala bil i'radi anhum fi qawlihi ta'ala. Allah sudah memerintahkan kita semua untuk berpaling dari orang-orang, dari para pemerintah, dari para penguasa yang zalim itu, fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala,
wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong kepada orang-orang yang zalim sehingga api neraka akan menyentuhmu nanti. Artinya di sini kezalimannya, kan kembali lagi, kezalimannya itu yang tidak baik, bukan menjadi pemerintah tidak baik, tidak. Lain di situ. Nah, terus ada lagi hadis Nabi. Nabi mengatakan, barang siapa yang mendatangi, oh ada dia, oh di bawah, nanti di bawah. Wa huwa takfirul lisawadihim, upaya yang kita lakukan menghadap kita ke penguasa hanya untuk menjilat saja, maka itu akan memperbanyak masanya mereka, memperbanyak pendukungnya mereka. Wa in kana dzalika lisababi talabi malihim fahuwa sa'yun ila haramin. Apabila kalau kita datang ke penguasa-penguasa untuk mencari duit, nah ini duitnya jadi cari, fahuwa sa'yun ila haram, maka itu merupakan jalan menuju keharaman. Jelas sudah itu. Jelas ya. Karas nih. Karas, lumayan karas. Tapi jangan kemudian nuduh orang, oh ini ikut pemerintah nih. Oh, ini haram, ini orang inilah orang. Kamu mau jadi orang yang sempurna ibadah kok nuduh orang gitu loh. Ya masing-masing aja lagi. Kada usah lagi datang ke rumah Ustadz Fauji untuk ulun minta pian lah, buatkan video, pilih yang ini. Seumur hidup ndak bakal pilih nih Ustadz lah, kena buat video banyak aja itu. Pian pilih ini lah. Oh ini bagus ini. Nanti majelis taklim pian tuh semakin ramai. Iya, parak pilgub, pilbub, pilkot, pilwali kota. Sudah dekat baru datang merapat. Selesai juga hilang juga kemananya. Malas. Nggak pernah, makanya saya, ya Allah jangan jadikan saya ya Allah anggota DPR seumur hidup. Jangan jadikan saya anggota partai seumur hidup. Nggak pernah saya minta, karena ujung-ujungnya gitu. Walaupun tidak salah, sekali lagi, walaupun tidak salah, jangan pulang kena, wah setelah ini, wah ada bisa jadi anggota DPR nih. Saya bilang, Ustadz Fauzi yang bilang ya. Tidak. Tetap silahkan, yang punya keahlian di sana ya silahkan. Tapi harus diingat, harus hati-hati. Apabila kita mencari hartanya saja untuk menjilat, fahuwa sa'yun ila haram, maka yang kita lakukan itu sebuah keharaman. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man tawadha'a li ghaniyyin salihin li ghinah. Nah ini penting, hadis ini penting. Barang siapa yang merendahkan diri kepada orang kaya yang soleh karena kekayaannya, zahaba thulutha dinihi, maka 2/3 agamanya hilang. Barang siapa yang merendahkan diri kepada orang kaya yang dibahas di sini bukan pejabat saja, artinya masuk semuanya, umum dia. Mau dia orang pokoknya mau dia pemerintah atau bukan, selagi orang kaya, soleh dia, bagus. Tapi kita merendahkan diri karena duitnya, karena habis ini diberi amplop nih $100 habis ini. Jadi tunduk-tunduk. Maka hilang 2/3 agamanya. Jangan sampai. Naudzubillah. Makanya ulama mengatakan kalau ada ulama lagi bilang begini, kalau dengan para ulama, dengan orang tua, sambut kedatangannya dengan berdiri. Tapi kalau dengan orang kaya, orang pejabat, maka jangan disambut dengan berdiri. Jangan disamakan menyambut kita dengan para ulama sama dengan menyambut kita dengan orang yang bukan ulama. Oh itu diatur. Hati-hati. Kenapa bisa 2/3 agamanya hilang? Di sini maksud agama di sini adabnya. Mau mencapai kesempurnaan ibadah maka perlu adab. Dulu sudah pernah kita bahas di awal ini. Mau sampai pada ma'rifat, kunci suksesnya ma'rifat.
Ini saya tegaskan lagi. Kunci suksesnya ma'rifat itu ada pada adab. Dari adab naik kita pada tingkat muraqabah. Dari muraqabah merasa diintai, maksudnya muraqabah, merasa diintai oleh Allah. Dalam gerak-gerik diam kita itu merasa selalu diintai oleh Allah. Dari muraqabah yang ada dalam hati kita, maka sampailah kita pada tingkatan yang tertinggi, yaitu mampu melaksanakan perintah Allah secara maksimal dan sempurna. Itulah yang disebut dengan ma'rifat. Mulainya dari mana? Mulainya dari adab paling bawah. Adab sebelum tidur. Kan Imam Al-Ghazali kan begitu bahasanya nih. Adab sebelum tidur, bangun tidur, mau ke masjid, pakai baju seperti apa pakainya, apa yang diniatkan, kan itu semua adab. Nah, adab tidak mungkin tercapai kecuali kita mampu mengatur waktu kita dengan baik. Diatur waktunya. Sudah kita sampaikan pertama-tama dulu. Artinya tips dan kunci sukses untuk sampai pada ma'rifat kepada Allah, mengatur waktu. Atur waktunya. Lain yang macam-macam, tidak yang macam-macam. Itu yang jelas. Atur waktu. Dari kita mengatur waktu, maka kita bisa mengerjakan adab, sunnahnya Nabi, kewajiban apa lagi. Dari sana kemudian muncul muraqabah. Sempurna kita melaksanakan adab, maka akan muncul muraqabah. Muraqabah dipegang oleh orang, maka bekalnya untuk ma'rifat sudah semakin dekat. Dah, itu aja sebetulnya. Mulai dari tidur sampai tidur kembali. Imam Al-Ghazali sendiri yang bilang di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang kita, makanya ulama bilang kalau kamu bisa mengamalkan Bidayatul Hidayah, insya Allah masuk surga. Cuma ya ngomongnya enak, mengerjakannya ini mengerjakannya ini aja kayak apa? Nah, ngalihnya luar biasa. Waqad amara Allah Ta'ala wa in kana dzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a li ghaniyyin salih, barang siapa yang merendahkan dirinya kepada orang kaya yang saleh. Bukan berarti kemudian ada orang kaya, orang kaya, dia yang sombong jadinya. Hati-hati, jangan sampai kemudian muncul buruk sangka kita, muncul cara berinteraksi yang tidak baik, ya kacau namanya, salah juga itu. Melihat ada orang kaya yang soleh, ya tetap bagus, harus dengan senyum, harus dengan keramahan. Barang siapa yang merendahkan diri kepada orang kaya yang saleh karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 adabnya. Adab kita ini ada 3. Yang pertama adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada masyarakat umum. Nah, hilang kita 2/3 karena adab dengan Allahnya habis, adab dengan Rasulullahnya hilang, tinggal adab dengan sesama makhluk. Itu aja lagi yang artinya tidak ada artinya juga, tidak bernilai juga. Wa hadza fi ghaniyyin salihin. Ini hadis berbicara tentang orang kaya yang saleh, bagus agamanya. Itu saja bisa menghilangkan 2/3. Fama dhannuka bil ghaniyyi zalim. Maka kira-kira bagaimana dengan orang kaya yang zalim? Wa 'alal jumlati fa harakatuka wa sakanatuka bi a'dha'ika ni'matun min ni'amillahi ta'ala 'alaik. Oleh karenanya setiap gerak-gerik dan diam yang dilakukan oleh anggota tubuhmu itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Fala tuharrik syai'an minha fi ma'siyatillahi ta'ala aslan. Maka jangan kamu gerakkan anggota tubuhmu itu untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'milha, dan gunakan dia fi ta'atillahi ta'ala, dalam ketaatan kepada Allah. Habis sudah ini anggota dosa anggota tubuh. Dosa anggota tubuh habis sudah. Wa'lam annaka in qassarta fa'alaika wabaluhu. Sadarlah kamu, apabila kamu melakukan kesalahan, kecerobohan, maka timbal baliknya juga akan menimpamu. Wa in syamarta fa ilaika ta'udu thamaratuhu. Apabila kamu mampu istiqamah, maka hasilnya, buahnya akan kembali kepadamu. Wallahu ghaniyun anka wa an amalik. Allah itu maha kaya
tidak membutuhkan kamu, tidak juga membutuhkan amalmu. Nanti ada setan ngomong, kamu ngapain juga? Kalau Allah sudah maha kaya, maka untuk apa kamu beramal? Itu ada nanti tahapan beribadah kita, disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ada masanya nanti kita diberikan kesadaran oleh setan di satu sisi, tapi di sisi yang lain dia tidak sadarkan kita. Di satu sisi dia bilang, Allah itu sudah maha kaya, dia tidak perlu sama kamu, dia tidak perlu sama amalmu. Kamu itu mau beribadah atau tidak beribadah, kalau takdirnya sudah masuk surga ya. Sampai nanti pada masanya seperti itu. Tapi jika Allah sudah takdirkan kamu celaka, maka beribadah atau tidak, sekalipun kamu beribadah atau tidak beribadah, maka kamu akan masuk juga ke dalam neraka. Nah, kayak apa menjawabnya itu? Setan akan sampai pada tingkatan itu. Jadi setelah melihat, iya betul juga lah, di satu sisi, Allah itu kan maha kaya, saya ini miskin, saya perlu sama saya ini Allah tidak perlu sama saya, Allah tidak perlu sama amal saya. Ya untuk apa saya beribadah? Udah kada usah gini. Kalau memang takdir Allah baik, aku masuk surga juga. Kalau takdir Allah buruk, walaupun aku bermaksiat atau beribadah sekalipun, masuk neraka juga. Itu sampai seperti itu nanti, setan membingungkan kita itu, membingungkan kita. Nah, maka seperti apa kita menjawab? Betul, di satu sisi Allah tidak perlu sama kita, Allah tidak perlu sama amal kita. Cuma kita ini yang memerlukan Allah. Kita ini yang perlu untuk beramal saleh. Kita ini perlu untuk melakukan kebaikan. Kita yang perlu, bukan Allah yang memerlukan kita. Sedangkan masuk surganya kita itu tergantung dari anugerah. Anugerah tergantung dari amal ibadah. Tergantung dari amal ibadahnya seperti apa. Kalau misalkan amal ibadah kita kurang, anugerah sulit untuk memasukkan kita ke dalam surga. Jadi seperti itu menjawabnya. Ada nanti masanya manusia sampai pada, atau kita lah setidaknya sebagai pelaku ibadah, masanya kita nanti dibingungkan oleh setan dengan pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu. Ini ada sudah disampaikan beliau. Wa innama kullu nafsin bima kasabat rahinah. Jam berapa Isya? Belum. 2 menit lagi. Dah cukup sudah itu. Insyaallah. Nah, ini beliau lebih lagi pembahasan ke ilmu tasawuf ini. Tasawuf beliau lagi. Sampai nanti pembahasan kita tentang guru. Siapa yang bisa jadikan guru untuk sampai pada kesempurnaan ibadah. Masya Allah. Itu luar biasa itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ada kriteria guru mursyid yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Ada guru yang mengajarkan ilmu, ada guru yang dapat menyampaikan kita kepada Allah. Ada itu. Nah, itu nanti insyaallah kita bahas juga. Jadi biar utuh pemahaman kita tentang tasawuf ini seperti apa. Makanya perlu ada guru. Kalau bisa bertarikat. Kalau tidak bisa bertarikat, ya setidak-tidaknya ikutin para guru-guru kita, ikuti ulama-ulama kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali hanya di sini saja yang dapat disampaikan. Kesimpulannya adalah Imam Al-Ghazali mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kedua kaki dari hal-hal yang dapat merusak diri kita, dapat merusak iman kita, dapat merusak ibadah kita kepada Allah. Di antaranya seperti kita gunakan untuk hal-hal yang diharamkan. Kaki inilah yang nanti akan merusak kita. Wa ja'alna min baini aydihim al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami tutup lidah mereka.
Wa tashhadu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan mereka yang berbicara kepada kami dan kaki-kaki mereka yang menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Itu nanti yang menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaki juga termasuk harus yang kita jaga demi menjaga kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, satu atau dua pertanyaan, dipersilahkan. Ya dah. Ada? Sudah? Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.